Lihat bagaimana luluhnya hati Sumamah bin Usal. Siapa Sumamah bin Usal? Sumamah bin Usal adalah musuh bebuyutan Nabi yang tidak pernah selama dia kafir mengakui kebenaran Nabi. Abu Jahal masih mengaku Rasulullah itu jujur, Sumamah tidak. Muhammad itu betul-betul pendusta, pembohong, kata Sumamah bin Usal. Sampai saking bencinya kepada Nabi, dia pernah menyusup di kota Madinah di malam hari bersama pamannya, ingin mencari kamar Nabi SAW untuk dibunuh. Tapi pamannya menasihati, jangan engkau membunuh Muhammad, karena repot urusannya. Dia adalah orang yang terkenal di kalangan kaum Quraisy. Dan Sumamah ini tokoh Yamamah. Begitu dia tidak jadi membunuh Nabi di malam itu, dia membunuh 10 orang penghafal Quran. Saking bencinya kepada kaum muslimin, Sumamah bin Usal membunuh 10 orang penghafal Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyebarkan kabar bahwa yang membunuh 10 orang ini adalah seorang tokoh dari Yamamah, namanya Sumamah bin Usal. Begitu para sahabat menemukan orang asing di pinggiran kota Madinah, orang asing ini tidak lain kecuali Sumamah, dan para sahabat tidak tahu siapa orang ini. Begitu ditangkap dan diikat di tiang masjid, di tiang Masjid Nabawi. Di sini dikeluarkan fikih oleh para ulama fuqaha, bolehnya orang kafir duduk di masjid selama diperdengarkan kepadanya Al-Quran dan kata-kata yang mengajak dia kepada Islam. Karena waktu itu Sumamah diikat di tiang Masjid Nabawi, salah satu kelopak kurma, pohon kurma. Begitu selama 3 hari Rasulullah SAW berikan makanan, minuman kepadanya, berdiskusi apa maumu, sampai selama 3 hari itu tentunya dia mendengarkan Rasulullah sendiri jadi imam sholat di masjid. Maka di hari ketiga Rasulullah telah melihat tanda-tanda bahwa dia ingin masuk Islam, dibebaskan. Begitu dibebaskan, dia tidak jauh dari tempat, dari masjid itu, bertanya kepada para sahabat, bagaimana kalian masuk Islam? Begitu para sahabat menyuruhnya mandi dan bersyahadat, dia datang kepada Nabi SAW kemudian bersyahadat. Dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa asyhadu annaka Rasulullah. Begitu selesai dia mengucapkan itu, apa dia katakan kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah. Tadi dia tidak panggil Rasulullah, dia panggil ya Muhammad. Sekarang ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada, sebelum aku masuk Islam, tidak ada agama yang paling kubenci di muka bumi ini melebihi agamamu. Dan tidak ada wajah yang paling kubenci di muka bumi ini melebihi benciku pada wajah. Sekarang setelah aku mengucapkan syahadat, masuk Islam, tidak ada agama yang paling aku cintai di muka bumi ini melebihi agamamu ya Muhammad, ya Rasulullah. Dan tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi dirimu, Sumamah bin Usal. Lihat bagaimana keindahan syariat Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi disampaikan kepadanya. Luluh hati yang mati tadi hidup kembali, sampai dia mengatakan, tidak ada yang paling aku cintai di muka bumi ini melebihi agamamu, dan tidak ada yang paling aku cintai daripada dirimu melebihi dirimu. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku telah membunuh 10 orang sahabat, silakan engkau kisos aku. Kenikmatan apa lagi itu? Dia minta untuk dikisos. Mungkin hari ini kita masih berpikir-pikir, tolong maafkan saya. Tidak seperti itu Sumamah. Dia katakan, aku sudah membunuh 10 orang sahabat, engkau kisos aku. Apa kata Rasulullah SAW? Dan itu kabar yang datang dari langit, sesungguhnya semua kesalahanmu sebelum engkau masuk Islam telah dihapus dengan 2 kalimat syahadat tadi, maka engkau diampuni. Sumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana indahnya Quran itu memasuki ruangan hatinya, seperti itulah tumbuh keimanan dalam dirinya. Maka kita mohon kepada Allah, wa anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, yang menghidupkan hati kita, wa nura sadri, dan cahaya bagi hati, cahaya bagi dada. Cahaya itu kalau sudah menerangi dada, maka dia akan menyinari hati.
Namun begitu kehidupan telah menyentuh hati, maka dada dan seluruh anggota tubuh akan ikut hidup. Hidup dalam penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang kalau sudah seperti itu hidupnya, dia tidak peduli dirinya siapa. Yang dia pedulikan adalah dia tetap menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Ada seorang yang membuat kami malu kalau duduk dengannya. Dia stroke, jadi lumpuh otak, semua sudah lumpuh. Semua pengajian yang kita buka, dia pasti hadir duduk di depan. Allahu yarham, dia sudah wafat. Apa dia katakan? Ini adalah keadilan Allah atas diri saya, Ustaz. Dulu waktu saya punya banyak fulus, 6 miliaran uang saya habis. Saya habiskan di tempat-tempat yang tidak berguna. Dan Allah berikan ini untuk saya dan saya bisa dekatkan diri kepada Allah dengan ini. Dan anehnya, dia tidak lancar baca Quran itu. Tapi setiap menunggu ustaznya datang, dia baca Quran. Ternyata itulah ketenangan hidupnya selama ini.